Rasul yang ngomong dalam hadis, tidaklah memuliakan wanita kecuali adalah laki-laki yang mulia. Wa ma yuhinuhunna, tidaklah menghinakan perempuan kecuali laki-laki yang hina. Makanya kalau kita lihat guru-guru kita sayang sama bininya luar biasa. Kiai Munawir sayang sama istrinya luar biasa. Kita lihat kiai-kiai kita sayang sama istrinya. Bukan masalah takut, bukan masalah takut. Dikit ada sedikit. Itu kalau urusan kawin lagi. Tapi kalau urusan buat di rumah sehari-hari bukan takut, bukan. Kalau mau jadi semena-mena bisa aja. Kalau mau jadi diktator bisa aja. Tapi disayang tuh bini, dimuliakan, diangkat. Karena Nabi yang perintahkan mulianya seorang laki-laki. Sejauh mana dia memuliakan wanita? Hinanya seorang laki-laki, sejauh mana dia hinakan wanita. Na'udzubillah min. Makanya laki-laki pun harga dirinya bergantung kepada Kira-kira jelas atau tidak sampai sini? Jelas atau tidak? Insya Allah. Makanya yang terakhir saudara, sebelum kita masuk ke contoh-contoh, ada satu filosof yang ngasih perumpamaan. Afwan Kiai, minta maaf. Ada satu filosof, ahli filsafat, filosof yang ngasih perumpamaan. Akhlak itu ibarat angka 1. Ibarat angka 1. Sedangkan unsur-unsur sifat-sifat yang lain itu ibarat angka 0. Kekayaan ibarat angka 0. Jabatan ibarat angka 0. Keberanian ibarat angka 0. Ketampanan ibarat angka 0. Nasab yang baik ibarat angka 0. Udah berapa angka 0 tadi tuh? 5 angka 0, ada 1 di depan akhlak, yaitu jadi berapa? Lu kayaknya nyogok SD, lulus SD nyogok loh. 5 angka 0, 1 di depan, berapa? 100 Ada yang jawab 10.000 tadi. Tuh nyogok ijazah SD-nya tuh. 100.000. Kalau bercanda jangan diambil hati. 100.000. Kenapa? Karena ada 1 di depan. Karena ada 1-nya di depan. 1 akhlak di depan. Setelah itu baru tuh 0 pertama apa? Kekayaan. 0 kedua ketampanan. 0 kedua jabatan. 0 kedua 0 keempat nasab yang baik. 0 kelima relasi, banyaknya hubungan. 1 angka 1, 5 angka 0, jadi berapa? 100.000. Tapi sebaliknya, sekarang kita hitung nolnya. Tadi kekayaan, berarti berapa nol nih sekarang? Kurang kompak. Berapa nol berarti sekarang? Mulai dari 110, kekayaan 10, ditambah. Fadhal. Ya, ahlan wa sahlan. Ayo dari ulang. Kita mulai 10, kekayaan. Berapa nolnya sekarang? 1. Ditambah 1 0 lagi ketampanan. Berapa nol sekarang? 2. Ditambah 1 0 lagi nasab yang bagus. Berapa nol sekarang? 3. Ditambah 1 0 lagi kepintaran. Berapa nol sekarang? 4. Ditambah 1 0 lagi sekarang jabatan. Berapa sekarang? 5. Ditambah 1 0 lagi badan atletis. Berapa nol sekarang? 6. Banyakan ini apa yang tadi nolnya? Bahkannya. Tapi nomor akhlaknya nggak ada. Angka 1-nya digugurin. Berarti jumlahnya jadi berapa? 0. Kira-kira jelas apa kagak? Saya mau tanya nih sifat-sifat yang lain. Kalau nggak ada akhlak, ada artinya apa kagak? Nggak ada artinya, saudara. Yang jadi tolak ukur adalah akhlak. Akhlak kamu baik, yang lain ikut baik. Akhlak kamu hancur, yang lain ikut hancur. Sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Udah jam berapa nih? 8:10. Kira-kira lanjut tapi jangan. Suyan udah ada ngelepek itu. Masih semangat?
Ente nggak ada akhlak, bau makanan udah bereng-berengan, lapar. Nah, masih semangat? Lanjut. Yakin? Betul. Saya mau dengar dulu Al-Munawwir, mana semangatnya? Semua angkat tangannya. Takbir. 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 Saya mau tanya, kalau begitu akhlak penting atau tidak? Kalau ketampanan tanpa akhlak bagus atau buruk? Kepintaran tanpa akhlak bagus atau buruk? Kecerdasan tanpa akhlak bagus atau buruk? Kekayaan tanpa akhlak bagus atau buruk? Kalau begitu akhlak penting atau tidak? Akhlak besar atau tidak? Akhlak berharga atau tidak? Kalau begitu revolusi akhlak penting atau tidak? Takbir. Shallu ala nabi. Itu dia, itu tujuan Nabi, saudara. Nah, kita sekarang kembali ke judul kita. Nah, ada yang masih ingat tadi judul kita apa? Lo kebanyakan makan micin sih lo. Hukum akhlak lebih tinggi dari hukum. Nah, kita sekarang kembali ke judul kita. Akhlak lebih tinggi dari hukum. Kenapa dikatakan akhlak lebih tinggi dari hukum? Karena akhlak itu adalah adaul hukmi wa ziyadah. Akhlak itu adalah penerapan hukum dengan penyempurnaan. Artinya hukumnya dijalanin, tapi dengan cara yang lebih sempurna. Jadi kalau udah bicara akhlak, berarti hukumnya udah tuntas. Perintahnya udah kita tunaikan. Nah, kalau dalam bahasa usul fikih, uhdahnya, perintahnya tuh udah zimmahnya udah baraati zimmah. Perintahnya itu udah kita tunaikan, tapi dilakukan dengan cara yang lebih sempurna. Saya kasih contoh. Ini bicara soal perintah. Akhlak itu adalah melakukan perintah dengan cara yang lebih sempurna. Saya kasih contoh yang sederhana. Andai ada seorang bapak bilangin ke anaknya, "Dong, lu lemparin handuk dong." Perintahnya apa? Lemparin. Kata lemparin digaris bawahin pakai spidol warna merah. Kalau punya stabilo berarti bukan di bawahnya, langsung dikata lemparnya. Tong lemparin. Perintahnya apa? Lemparin. Berarti kalau nih anak mau patuh sama bapaknya, dia mesti ngapain? Ngelempar handuk. Tahu-tahu bebeneran nih anak nggak ngaji di Al-Munawwir, disuruh lemparin handuk sama bapaknya, dia lempar beneran. Kira-kira tuh bapak kesel apa girang? Lalu kan udah nurut sama bapaknya. Tadi disuruhnya ngapain? Lemparin handuk. Perintahnya apa? Lempar. Tapi begitu dilempar, bapaknya girang apa marah? Marah. Kenapa? Lu memang udah taat perintah, tapi kagak pakai jelas apa kagak? Sekarang sebaliknya, kembali ke perintah tadi. Tadi perintahnya apa? Tong lemparin. Perintahnya apa? Lempar. Subhanallah, nih anak ngaji di Al-Munawwir, saudara. Dididik akhlak sama Kiai Munawwir Asali. Dibilang bapaknya, "Iya pak, dia bukan lemparin, dia ambil tuh handuk, dia samperin bapaknya, dikasih ke tangan bapaknya." Saya mau tanya, tadi perintahnya apa? Yang dilakukannya anak diapain? Dibawain. Berarti dia udah taat perintah belum? Udah taat. Bahkan dia melaksanakan perintah dengan cara yang sempurna. Kira-kira jelas apa kagak? Itu yang namanya akhlak lebih tinggi dari hukum. Kenapa? Sekali lagi, karena akhlak adalah pelaksanaan hukum dengan cara yang lebih sempurna. Kira-kira jelas atau tidak? Saya kasih contoh lagi. Dalam sholat, nih jamaah Al-Munawwir ngaji semua nih. Gurunya ulama-ulama besar, Kiai Munawwir Asli, Kiai Surahbil LCMA. Jawab yang kompak, laki-laki jawab yang kompak. Dalam sholat,
aurat laki-laki. Perhatiin, fokus. Nanti pembagiannya nanti saja kalau sudah selesai. Nah, fokus. Termasuk akhlaknya ketika ngaji adalah fokus. Dalam sholat, jawab yang kompak jamaah Al-Munawir, laki-laki khususnya. Aurat laki-laki dari mana sampai mana yang mesti ditutup? Dari pusar sampai lutut. Itu yang wajib ditutup. Pusar sampai dengkul. Sebenarnya mabaina surah wa rukbah, antara pusar dan dengkul. Pusar dengkulnya nggak masuk. Cuman karena malayatimul wajibi lebih bahwa wajib. Nah, karena nggak mungkin antara pusar sama dengkul ngepasinnya susah, maka pusar sama dengkul ikut wajib. Yang wajib apa? Jawab, aurat laki-laki yang mesti ditutup dalam sholat. Pusar sampai dengkul. Berarti kalau ada orang sholat pahanya kelihatan laki-laki, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Jelas atau tidak? Jelas. Nah, tapi kalau orang sholat sebaliknya, cuma pakai antara pusar dengan dengkul doang ditutup, pusar sampai dengkul doang, sah nggak sholatnya? Sah. Yang kompak, rukun madhab Syafi'i dalam nikah ada 5. Ada berapa? 5. Yang pertama harus ada suami. Yang kedua harus ada istri. Maksudnya calon mempelai wanitanya ada, bukan fiktif, bukan. Jangan kayak zaman sekarang, lu udah PDKT di Facebook, bertahun-tahun PDKT, begitu pengen dihubungin nggak taunya kagak ada, akun bodong, saudara. Benar-benar harus ada, calon suaminya harus ada, calon istrinya harus ada, calon mempelainya harus benar-benar ada. Itu makanya rukun yang pertama tadi apa? Harus ada suami. Yang kedua calon mempelai wanita yaitu istri. Yang ketiga harus ada wali. Wali ini adalah wali perempuan atau walinya orang laki? Walinya perempuan. Yang keempat harus ada minimal 2 saksi. Yang kelima syarat rukunnya ijab kabul. Jelas atau tidak? Coba ulangin tadi rukun nikah dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama apa? Suami. Yang kedua istri. Yang ketiga wali perempuan atau wali laki? Walinya perempuan. Yang keempat minimal 2 saksi. Yang kelima ijab kabul. Rukun terpenuhi, maka nikahnya sah. Jelas atau tidak? Jelas. Rukun terpenuhi dengan segala syarat-syaratnya, nikahnya sah. Saya mau tanya, ada nggak rukun dan syarat harus ada orang tuanya si pengantin laki? Nggak ada. Nggak ada syaratnya. Nggak ada syarat harus ada orang tuanya si pengantin laki, nggak ada syaratnya. Ada nggak rukun harus ada bapaknya si laki? Nggak ada. Ada nggak rukun harus ada ibunya si laki? Apalagi besan, nah saudara. Makin gak ada lagi rukunnya, besan harus datang tuh dari keluarga laki-laki, gak ada rukunnya. Artinya andai 5 ini terpenuhi, tuh laki nikah, ibunya kagak tahu, bapaknya kagak tahu. Saya mau tanya, nikahnya sah atau tidak? Jawab Bu, tapi akhlak gak Bu? Sakit gak Bu hati ibu? Sakit benar. Ini anak gua hamilin 9 bulan, gue lahirin setengah mati, gue gedein, bapaknya ngempanin setengah mati. Tahu-tahu begitu nikah, di main nikah aja gagal laporan lagi. Kecuali nikah kedua ketiga lain cerita Bu ya. Itu biasanya nggak ngajak orang tua itu. Cuman saya nggak pengalaman. Bahaya ada kamera ini. Nggak pengalaman Bu, nggak pengalaman. Insya Allah setia sih hidup sama hati. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah kayak Kiai Munawir. Pokoknya saya ngikut Kiai Munawir aja udah. Setia sehidup semati insya Allah. Saudara, tadi sampai mana tuh? Gara-gara urusan kawin lupa yang lahir. Rukun nikah gak ada syarat tuh orang tuanya laki harus datang. Tapi kalau ada anak laki nikah tanpa ngasih tahu bapak ibunya, tanpa restu bapak ibunya, saya mau tanya secara hukum sah atau tidak? Tapi secara etika, akhlak atau tidak? Adab atau tidak? Bahkan bisa hukukul walidain, saudara.
bahkan bisa masuk durhaka kepada orang tua. Naudzubillah min. Padahal sah secara hukum halalan thayyiban, dia nggak zina, nggak nikahnya sah. Tapi secara adab, secara etika bisa mengantarkan dia kepada kedurhakaan, nggak akan berkah. Naudzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak? Enggak, jangan sampai nih saya ingetin laki-laki jangan sampai lo gara-gara baru ketemu orang perempuan, baru kenal 1-2 bulan udah kurang ajar sama mak lo yang udah ngelawat tuh dari kecil. Jangan sampai begitu. Kalau ada perempuan calon bini tapi udah ngasih sinyal kita buat kurang ajar sama ibu, jangan, tuh berarti langsung coret tuh dari calon bini itu. Coret, tuh tanda nggak bakal berkah. Naudzubillah min dalik. Jelas atau tidak? Yes, insyaallah. Itu namanya akhlak di atas hukum. Makanya dari sini jelaslah akhlak itu lebih tinggi dari hukum. Kenapa? Karena akhlak adalah penegakan hukum dengan cara syar'i, dengan cara yang lebih sempurna. Tapi jangan salah paham, jangan mentang-mentang dikatakan akhlak lebih tinggi daripada hukum, kemudian dengan alasan akhlak bisa menggugurkan hukum. Enggak. Tadi sudah saya jelaskan, akhlak itu penyempurnaan hukum dengan cara yang lebih sempurna. Artinya hukumnya udah terpenuhi dulu, baru kesempurnaan setelah itu namanya akhlak. Tapi kalau dari awal hukum udah dilanggar, nggak ada tuh alasan akhlak, bohong tuh, dusta tuh. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nggak ada alasan akhlak, nggak ada. Saya kasih contoh yang sederhana. Sentuhan dengan syahwat yang sepakat muttafaq alaih. Sentuhan dengan syahwat laki-laki dengan perempuan halal atau haram? Haramnya kompelan banget. Halal atau haram? Laki-laki yang bukan mahram sentuhan salaman halal atau haram? Haram hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram, bahkan 4 mazhab hukumnya haram, kecuali ada beberapa pengecualian hukum yang nenek-nenek yang udah tua lakinya atau bapak-bapaknya yang udah ada tuh, ada sebagian mazhab. Tapi mayoritas ulama arba' madzhab mengatakan salaman laki perempuan hukumnya haram yang dia bukan mahram. Jelas atau tidak? Nah, kemudian tahu-tahu ada orang perempuan nyodorin diri sama kita mau salaman, diterima sama dia, nih perempuan cakep lagi, tangannya putih, diterima sama dia dengan alasan apa? Nggak enak beb kalau saya tolak, nggak akhlak. Lu bukan akhlak, namanya modus. Saya mau tanya tuh, ngelanggar hukum dengan alasan akhlak kayak tadi, kira-kira dibenarkan atau tidak? Jawab yang kompak, dibenarkan atau tidak? Nggak dibenarkan saudara. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Qis ala dzalik, faqis ala dzalik. Nah, kiaskan ke contoh-contoh yang lainnya. Nggak ada pelanggaran hukum yang boleh dibenarkan dengan alasan karena ngejaga akhlak. Karena akhlak itu adalah penerapan hukum dengan cara yang lebih sempurna. Saya kasih contoh lagi, ngasih contoh lagi. Ini kadang-kadang nih anak-anak muda nih, laki-laki dengan perempuan, nah, begitu PDKT pakai akhi sama ukhti. Di Facebook yang laki mulai bilang assalamualaikum akhi, yang ceweknya jawab waalaikumsalam ukhti. Yang laki nanya akhi apa kabar, perempuan jawab ukhti, akhi baik akhi. Akhi apa kabar, kata akhinya baik ukhti. Ukhti nanya balik, akhi lagi ngapain? Akhi lagi tahajud ukhti. Tahajud chatting sama perempuan. Nah, perempuannya ditegur bapaknya, kenapa lu jawab nih? Nih hati-hati, gue udah tahu nih buaya nih. Lu jangan sampai kejebak nih, ini buaya pakai alasan agama nih. Jangan sampai lu kejebak. Nggak enak bah kalau nggak dijawab, takut nggak akhlak. Nah, saya mau tanya tadi tuh hukum PDKT-nya aja udah apa tuh hukumnya? PDKT yang mengarah kepada zina. Mukodimahnya kan awalnya PDKT dulu, ujung-ujungnya apa? Zina. Zina awalnya apa? Mulanya PDKT, ta'arufun, awalnya kenalan dulu. Akhirnya lama-lama tegur-teguran, habis itu minta WhatsApp. Habis minta WhatsApp, Sherlock, habis Sherlock ketemuan, jalan sekali, 2 kali, 3 kali, ujung-ujungnya naudzubillah min muqaddimatu zina, itu masuk saudara. Nah, kalau sudah sampai tahap yang parah, muqaddimatu zina hukumnya haram. Apa boleh dia melakukan haram dengan alasan akhlak? Boleh nggak?
justru ente perempuan ketika nyuekin tuh laki yang pengen modus, itulah akhlak. Ketika ente cuekin, ente nggak tegorin, ente nggak kasih hati, itu namanya akhlak dalam hal itu. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya akhlak adalah penerapan hukum dengan cara yang lebih sempurna. Jelas atau tidak? Makanya kalau baca ulama-ulama itu, makanya orang kalau udah ngelanggar syariat udah pasti nggak berakhlak, saudara. Dan akhlak ini jangan anda kira akhlak ini cuma urusan senyum doang, enggak. Akhlak ini belum tentu harus lembut terus, enggak. Akhlak itu ada kalanya kita kalau belajar tasawuf itu sebenarnya ilmu akhlak. Nah, ulama Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti termasuk kalau ada orang yang mempermasalahkan tasawuf, nggak apa-apa deh, nggak usah sebut tasawuf, sebut aja ilmu akhlak. Karena intisari dari tasawuf adalah akhlak. Ente intisari belajar tasawuf tuh ente ngaji Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin sampai Ihya Ulumuddin. Intisarinya adalah akhlak, saudara. Intisarinya akhlak. Akhlak intisarinya. Nah, makanya akhlak itu nggak melulu lembut. Ada kalanya akhlak itu harus keras. Akhlak itu nggak melulu senyum, ada kalanya akhlak itu justru cemberut. Saya kasih contoh. Ini mati lampu nih. Begitu mau contoh masuk PKI mati lampu. Jangan-jangan di kabelnya ada PKI ngumpet ini. Kira-kira lanjut apa jangan ini? Insya Allah. Saudara, kita lanjut. Akhlak itu nggak melulu lembut. Ada kalanya akhlak itu nggak melulu senyum. Ada kalanya justru dengan kau cemberut engkau berakhlak. Saya kasih contoh. Saya waktu di penjara ngaji setiap habis subuh, termasuk Ustadz Naman juga dan para mantan ex pengurus Front Pembela Islam yang ditahan pada saat itu. Kita kalau habis subuh ngaji ke Habib Rizik, Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Kitabnya Ibn Athaillah As-Sakandari, pengarang Hikam Ibn Athaillah. Nah, yang terkenal di Indonesia kitabnya Ibn Athaillah Al-Hikam. Padahal kitabnya Ibn Athaillah nggak hikam aja. Ada juga kitab Ibn Athaillah yang nggak kalah menarik, luar biasa isinya. Termasuk kitab yang direkomendasikan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, direkomendasikan oleh para ulama, termasuk direkomendasikan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Ridh Syihab. Beliau ngajar bahkan kitab itu, saudara. Itu Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Nah, di Tajul Arus Ibn Athaillah mengatakan, andai kata ada orang mujahir bil ma'siyah, terang-terangan dia bermaksiat, andai satu kampung kompak cemberutin dia, kira-kira dia kapok apa kagak? Kapok. Maka cemberut saat itu adalah akhlak. Ente nggak negor pada saat itu akhlak, kata Ibn Athaillah Sakandari, saudara. Justru kalau ada orang misalkan di kampung sini ada segerombolan orang itu aja, segerombolan kerjaannya nokip, mabok, saudara, topi miring, anggur merah, macem-macem, mabok pinggir jalan, mabok 7-5 orang, kadang berani negor. Bahkan kalau kita lewat senyumin, misi bang, kita kasih hati, kita kasih senyum. Kira-kira nih 7 orang nih, segerombolan orang nih yang gak berakhlak, terang-terangan maksiat, kira-kira kalau kita senyumin mulu, kasih hati, kapok apa kagak? Merasa bersalah gak dirinya? Merasa gak merasa bersalah? Nah, senyumnya ente pada saat itu tuh bukan akhlak, gak bagus. Karena ente justru memotivasi dia untuk makin maksiat. Kata Ibn Athaillah, kalau ada orang mujahir bil maksiyah, terang-terangan maksiat, kemudian kompak penduduk setempat nyuekin dia, nggak negor dia, maka niscaya dia akan sadar diri, dia akan tobat kembali kepada Allah. Cuek, enggak negor, pada saat itu adalah akhlak. Yang gue lakuin nggak bener, dikasih sanksi sosial. Itu pernah terjadi di zaman Nabi, saudara. Oh, kalau saya mau kutip hadisnya panjang, di Riyadhus Shalihin tuh ente lihat hadisnya ada tuh. Bagaimana ada beberapa orang sahabat yang takhallafa 'anil ghazwah, enggak ikut perang. Karena tidak ada alasan yang enggak, padahal dia enggak punya alasan syar'i. Nah, 3 orang ini jujur, enggak berani bohong. Ada sebagian orang munafik enggak ikut perang juga, cuman bohong ke Nabi. Bilang, ya Rasulullah, saya enggak ikut perang, saya punya udzur ini ya Rasulullah. Sama Rasulullah diiyain, disenyumin.
3 orang ini jujur, dia nggak berani bohong sama Nabi. Dia merasa salah, saya nggak ikut perang, saya salah. Dia jujur sama Nabi, dia nggak berani bohong. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Nabi marah sama dia. Nabi cuekin, sekian puluh hari dicuekin sama Nabi saudara. Bahkan Nabi perintahkan ahlul Madinah untuk nyuekin dia, jangan ditegur. Bahkan istri-istrinya pun disuruh cuekin saudara. Masya Allah. Saya mau tanya, kira-kira yang diajarin Nabi ini udah pasti akhlak atau bukan? Akhlak atau bukan? Akhlak. Tapi Nabi ngajarin untuk nyuekin saudara. Akhirnya apa? Karena ketulusan itu orang, dia merasa bersalah. Ini sahabat merasa dirinya bersalah, merasa sedih, diomelin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia taubat, ketulusan dia bertobat, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Rasulullah. Ketulusannya dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nazala min sab'is samawat, turun ayat dari Allah untuk bela 3 orang ini bahwasanya dia jujur ya Rasulullah, sedangkan yang lainnya bohong, alasannya cuma bohong saudara. Mahalus syahidnya, Nabi tetap ngasih pelajaran walaupun habis itu Allah hargai kejujurannya. Tapi dia akhirnya nyesel gara-gara apa? Gara-gara itu Nabi diemin. Dia nyesel sampai dia tobat betul-betul minta maaf sama Allah, sumpah dagat bihimul ard, sampai dia ngerasa tuh bumi sempit. Bayangin sekota kagak negor, sekota kagak negor. Ibu-ibu bayangin keluar rumah nih toto sekampung nyoekin ibu. Bagaimana perasaan tuh? Bodoh, campur aduk, aki udah ngegerutu, mulai ada habere. Tapi Allah hargai kejujurannya, Allah hargai taubatnya, dibela dari langit saudara. Sampai ketika turun ayat itu, Allahu Akbar, sahabat bertakbir, dibela 3 sahabat ini. Allah bongkar kedok-kedoknya orang munafik yang gak diomelin sama Nabi karena kebohongan mereka, karena alasan yang palsu saudara. Tapi dicuekin tadi sama Nabi. Cuek dalam konteks ini adalah kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ente ngadepin orang yang maksiat terang-terangan, tegas, itu akhlak. Udah dikasih tahu baik-baik nggak bisa, dinasihatin dengan lembut nggak bisa. Udah dicuekin masih nggak bisa juga. Ente ngomel sama dia, ente ngomel, ente ngoceh, ente nyerocos sama dia. Itu akhlak pada saat itu saudara. Itu bagian dari akhlak. Jadi akhlak itu juga disesuaikan pada tempatnya. Enggak melulu akhlak harus senyum, ada kalanya akhlak itu harus tegas. Enggak melulu akhlak harus lembut, ada kalanya akhlak itu harus keras. Akhlak tergantung hasbal awda' wal dzuruf, tergantung situasi dan kondisi. Makanya belajar akhlak enggak ada habisnya saudara. Sampai-sampai seorang ulama mengatakan ta'allamtu minal Imam Malik 20 sanah. Aku belajar dari Imam Malik 20 tahun. Ini murid Imam Malik nih ngomong nih. Aku belajar dari Imam Malik 20 tahun. 18 tahunnya aku belajar akhlak. 2 tahunnya baru aku belajar ilmu yang lain. Aku nyesel. Kenapa nggak 20-20-nya saya buat belajar akhlak? Saking luasnya akhlak. Nah yang kita pelajarin di majelis. Ini kitab mengkaji Nasaihud Diniyah. Dikaji oleh guru kita. Ini isinya apa? Akhlak. Akhlak, ada fikihnya juga, ada syariatnya juga, ada tauhidnya juga sebagian di situ saudara. Tapi sebagian besar isinya akhlak. Tasawuf dari ujung ke ujung akhlak. Makanya orang belajar tasawuf, kitab tinggi-tinggi, tapi bela kezaliman, bela kemunkaran, bahkan anti ulama, anti habaib. Saya mau tanya, kira-kira ada akhlak atau tidak? Ada akhlak atau tidak? Kira-kira yang seperti itu berharga atau tidak? Baik atau buruk? Makanya saudara, akhlak ada tempatnya, akhlak ada momennya, akhlak ada waktu-waktunya. Jangan campur adukan. Tapi yang namanya akhlak selalu dikedepankan dalam keadaan apapun, karena akhlak lebih tinggi dari hukum. Sebab sekali lagi sebagai penutup, akhlak adalah pelaksanaan hukum dengan cara yang lebih sempurna. Manakala ada orang melakukan akhlak dengan melanggar hukum, sudah pasti dia tidak berakhlak. Kenapa? Karena sudah melanggar syariat, sudah pasti tidak berakhlak. Karena akhlak syariat dengan pelaksanaan yang lebih sempurna. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Kalau begitu akhlak penting atau tidak?
jika akhlak bertentangan dengan hukum, apa boleh kita gugurkan hukum? Nah, sekarang pertanyaannya yang mikir, akhlak bertentangan dengan hukum, apa boleh gugurkan hukum? Nah, tidak. Tapi kalau hukum dilaksanakan tanpa akhlak, sempurna atau tidak? Tidak. Kalau bicara soal kewajiban sah tidak sah, yang disebut ahkamul wad'i, kaunu syai' sahihan au fasidan, atau ahkamut taklif, hukum taklif halal atau haram, itu bicara hukum saudara. Tapi ada di atas itu, yaitu yang disebut dengan jawab yang kompak terakhir sebelum tutup. Kalau begitu akhlak penting atau tidak? Orang berilmu tanpa akhlak hancur atau tidak? Kalau pejabat tanpa akhlak hancur atau tidak? Kalau habaib tanpa akhlak hancur atau tidak? Kalau murid tanpa akhlak hancur atau tidak? Siap belajar akhlak, siap tuntut akhlak, siap sebarkan akhlak, siap revolusi akhlak. Takbir. Sallu ala nabi. Habib Syekh fadhal di atas Habib Syekh Al-Hasni. Di samping Kiai Munawir, bisa di samping Kiai Munawir. Ahlan wa sahlan. Begitu juga Habib Zain bin Umar. Ini beliau ketua Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta yang baru. Begitu juga Kiai Munawir, alhamdulillah sekarang jadi salah satu majelis syuro Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta. Kita doain mudah-mudahan kepengurusan yang baru diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqamah terus memperjuangkan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, serta menyebarkan akhlak dan membela bangsa, agama dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Insya